Jemaat diundang untuk berdiri. Kita menyanyikan nyanyian prosesi kita dari KJ 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Tuhan, nama Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, minggu ini kita bersama-sama ingin belajar dari tema yaitu para pemilik kebahagiaan. Ada banyak orang mencari kebahagiaan, tetapi di manakah dia mendapatkan kebahagiaan itu? Kita akan belajar bersama mencari kebahagiaan itu. Kita memuji Tuhan, ku berbahagia. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, suatu kebahagiaan ketika kami memiliki Tuhan sebagai pemimpin kehidupan kami. Sebuah kebahagiaan karena kami akan menjadi waris-Mu dan mendapatkan keselamatan daripadamu.
Itu sebabnya Tuhan, pada saat ini kami ingin memuji kebesaran nama-Mu. Kami ingin pasrah sempurna sujud beribadah kepada-Mu. Kami bersyukur untuk semua pekerjaan Tuhan yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami di hari-hari yang lalu sampai hari ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus menjaga dan melindungi kami ketika kami bersandar dan mencari-Mu. Itu sebabnya Tuhan, ampunilah kami karena seringkali kami menomorduakan Tuhan. Kami mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Dan kami berpikir kami akan mendapatkan kebahagiaan itu. Ternyata kami gagal mendapatkan semuanya itu. Karena kami adalah umat yang penuh dengan dosa. Dan Kaulah sang pemberi kebahagiaan sejati. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, jikalau kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biar Engkau sendiri yang boleh menguduskan dan memberkati kami. Karena Engkau sudah rela mati bagi kami, menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami bangkit dengan kehidupan yang baru, membawa citra Tuhan di tengah-tengah dunia yang bersinar bagi dunia. Terimalah Tuhan pengakuan dosa kami. Terimalah sebagai sembah dan bakti kami hanya kepadamu Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya.
Kitab Ibrani pasal 12 ayat 10 sampai 13. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh-Nya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Jadi kita diajak untuk berduka cita karena kesalahan kita dan dosa kita. Maka ketika duka cita itu terjadi, Dia memberikan damai sejahtera yang menuntun perjalanan hidup kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ingin menjadi murid-Mu yang tinggal di dalam diri-Mu, yang belajar firman-Mu, yang taat kepadamu dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh perjuangan hidup kami, apapun yang kami hadapi. Bukan hanya kami ingin tinggal dan belajar dan taat kepadamu, tapi kami ingin berbuah menjadi berkat bagi banyak orang, menyaksikan karya kasih-Mu di tengah-tengah dunia. Itu sebabnya Tuhan, kami ingin belajar dari firman-Mu. Tuhan, tolong kami apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami,
di dalam menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Mika 6 ayat 1 sampai 8. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung. Dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan. Dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya. Dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan ku persembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
yang melakukan apa yang adil, yang dengan segenap hati berkata benar, yang lidahnya tak suka memfitnah. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang tak jahat terhadap teman, tak menuduh bersalah tetangganya, tak mendukung yang hidup di dalam celah, tapi muliakan yang takut Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang setia walaupun rugi, yang pinjamkan uangnya tanpa riba, yang menolak suap demi orang benar. Dia akan diam di kemah Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Pembacaan 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 31. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara,
Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah para pemilik kebahagiaan. Bicara soal bagaimana kita bisa bahagia di dalam hidup ini. Saya mengajak kita melihat sebuah video pendek tentang hidup manusia di tengah-tengah dunia yang mencari kedamaian, dan di mana kedamaian itu.
Jadi saudara-saudara, video itu mau mengajak kita untuk hidup dalam karakter Kristus ketimbang diwarnai oleh bermacam kesibukan dunia yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Nah, bagaimana kita belajar karakter Kristus itu supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Nah, saudara-saudara, saya punya cerita tentang 3 malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ini dipanggil oleh Tuhan, lalu oleh Tuhan diberikan dia diberikan yang namanya kebahagiaan. Tuhan berkata kepada malaikat, "Aku punya kebahagiaan." Kebahagiaan ini sangat bernilai, dia dicari, diperlukan manusia. Semua manusia butuh yang namanya bahagia, dia mencari kebahagiaan dan bernilai bagi manusia. Lalu saudara-saudara, Tuhan berkata kepada malaikat itu, "Simpanlah di suatu tempat supaya manusia sendiri yang mencari. Aku tidak ingin langsung memberinya kepada manusia, aku mau manusia mencari kebahagiaan itu di suatu tempat. Kalau bisa jangan di tempat terlalu mudah, sebab nanti disia-siakan karena gampang mendapatnya. Dan juga jangan sampai terlalu susah, nanti tidak bisa menemukannya. Yang penting letakkan kebahagiaan itu di dalam hati manusia." Nah, lalu saudara, di tempat hati yang bersih. Nah, lalu saudara-saudara, malaikat itu pun lalu pergi. Malaikat yang pertama berkata, "Lebih baik kita letakkan di puncak gunung yang tinggi." Tetapi yang lain kurang setuju. "Kalau begitu kita letakkan di dasar samudra." Yang lain kurang setuju. Lalu malaikat yang ketiga membisikkan sesuatu. Dia membisikkan usul dan disepakati usulnya. Maka ketika semua orang sedang tidur, ketiga malaikat itu meletakkan kebahagiaan di tempat yang dibisikkan tadi. Nah, saudara-saudara, di mana itu? Nanti kita akan mendapatkan jawabannya. Nah, saudara-saudara, akhirnya kebahagiaan itu tersimpan dengan rapi. Dan semua manusia mencari kebahagiaan itu. Dan dia sudah disimpan dengan rapi oleh ketiga malaikat itu. Lalu saudara-saudara, ada orang yang mencarinya dengan naik gunung. Sampai mati di atas gunung. Dia pengen cari kebahagiaan kan? Itu pendaki gunung. Ada juga yang pergi kemana? Ke pantai. Dia surfing, cari kebahagiaan. Happy kalau dia ke pantai. Lalu saudara-saudara, ada juga yang pergi dengan mencari harta benda. Dia berpikir dengan mendapatkan harta benda dia akan mengalami kebahagiaan. Ada juga yang pergi ke tempat sunyi, dia pergi ke hutan, dia bertapa dan dia pergi ke gunung, dia pergi ke gua-gua mencari kebahagiaan. Ada juga yang pergi ke tempat ramai. Ke mall itu kita akan damai, penuh kebahagiaan. Ada juga dengan belajar mati-matian mendapatkan gelar yang banyak supaya bisa mendapatkan kebahagiaan. Ada juga yang pergi ke dalam dunia malam dan segala macam kehidupan malam dianggap itu mendatangkan kebahagiaan, dan banyak yang lain-lain. Tetapi semuanya ternyata tidak membahagiakan. Dia tidak bahagia di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, Matius pasal 5 ayat 1-12 bicara tentang kriteria kebahagiaan menurut Yesus. Apa itu bahagia menurut Yesus? Kita akan melihat, saudara-saudara. Jadi mohon maaf khotbahnya agak panjang malam ini, ya. Nggak apa-apa kan, sudah lama saya nggak khotbah di sini. Jadi semua diomongin hari ini biar pol gitu ya. Biar saya juga bisa semuanya saya udah omongin selama setahun. Nah, saudara-saudara, apa itu kriterianya? Apa itu bahagia? Bahagia itu menunjukkan tentang you shall be happy, engkau akan bahagia.
Jadi berbahagialah orang yang ini artinya engkau akan berbahagia jika ini dan jika itu. Atau juga arti yang berikutnya, kalau engkau meluruskan jalanmu, maka engkau akan berbahagia. Jadi kebahagiaan itu didapatkan kalau kita meluruskan jalan kita. Kita akan mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, terutama di dalam kriteria yang disampaikan di khotbah di bukit. Nah, saudara-saudara, yang pertama, miskin di hadapan Allah. Apa artinya miskin di hadapan Allah? Tentu kita sudah tahu ayat ini. Kita sudah hafal ayat ini. Saudara-saudara, miskin di hadapan Allah dipakai kata tokos miskin itu. Miskin harta, pengaruh, posisi, dan kehormatan. Tapi kalau kata ini kalau dimasukkan dalam konteks Injil Matius pasal 5 ini, mau mengatakan kepada kita bahwa miskin di hadapan Allah itu menunjukkan bahwa kita sadar kita ini miskin. Harta, mungkin kita punya harta, kita punya posisi, kita punya pengaruh, kita punya kehormatan, tetapi harta benda kita, pengaruh kita, posisi kita, kehormatan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jadi miskin di hadapan Allah berarti kita nggak ada apa-apa di hadapan Allah. Karena semua yang kita miliki itu milik Allah. Jadi saudara-saudara, kita sadar semua uang kita, tanah kita, rumah kita, bisnis dan sebagainya dari Tuhan dan dikembalikan menjadi milik Tuhan. Kita hanya bendahara Tuhan. Kita hanya pengurus apa yang kita punya, yang semua adalah milik Tuhan. Jadi sadar gelar kita, jabatan kita, nama baik kita bukan karena gagah perkasa kita, tapi anugerah Tuhan. Jadi tidak ada alasan buat kita bermegah atau menjadi sombong, karena semua adalah anugerah Tuhan. Berarti miskin di hadapan Allah memiliki kerendahan hati, dan kerendahan hati itu mendatangkan kebahagiaan. Ini saudara-saudara diprotes oleh Rasul Paulus. Paulus sangat menekankan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Jemaat memiliki kebutaan rohani yang puas diri karena sudah menjadi Kristen. Puas diri sudah bisa datang berbakti setiap saat. Bagi Paulus tidak ada alasan bagi mereka bermegah diri. 1 Korintus pasal 1:26 mengatakan, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaanmu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Jadi Paulus mau bilang, kamu itu gak punya apa-apa. Ketika dipanggil menjadi murid Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, gak ada artinya sampah sebenarnya. Tapi Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Jadi jangan sombong dengan apa yang dimiliki, jangan sombong dengan apa yang sudah ada di dalam hidupnya. Jadi Paulus mau mengatakan supaya keberhasilan manusiawi, status-status dunia sama sekali tidak berarti di mata Allah. Jadi Allah memilih orang-orang yang tidak menaruh harapan pada apa dan siapa selain hanya kepada Allah. Jadi miskin di hadapan Allah, kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan, bukan kepada apa itu harta benda dan siapa manusia lain di dunia ini. Itu hal yang pertama. Kita akan mengalami kebahagiaan. Yang kedua, saudara-saudara, kebahagiaan menunjuk tentang duka cita. Karakter yang kedua adalah berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Apa artinya berduka cita? Duka cita berarti keadaan apapun, baik suka duka, dia tetap sadar Tuhan sumber sukacita.
Tuhan sumber kebahagiaan dan Tuhan sumber penghiburan. Nah, di dalam kondisi duka cita ini Bapak Ibu sekalian, mengungkapkan kesedihan yang paling dalam, seperti kematian orang yang dikasihi. Jadi duka cita yang dimaksud oleh Yesus, kondisi bahwa manusia itu merasa sedih dengan luar biasa karena ditinggal orang yang dikasihinya. Pendeta Eka Dharma Putra menjelaskan seperti ini. Duka cita dipakai kata hoipentotes, artinya sedang berduka dan bersedih hati. Jadi nuansa berkabung. Ada ngilunya luka batin yang sangat di dalam batinnya. Orang-orang yang sudah tidak mampu menangis lagi, sudah kering air matanya karena terus menangis. Dia meratap, dia kehilangan kata-kata untuk meratap. Udah gak bisa bicara lagi untuk meratap. Dan nestapanya telah melampaui batas yang mampu dia tanggung. Jadi saudara-saudara, yang tersisa perasaan kosong, hati yang beku, mata yang nanar, tidak lagi mampu merasakan dan mengatakan apa-apa lagi. Jiwanya hancur lulu, kesedihan yang berpadu dengan kepedihan. Saudara-saudara, pernahkah kita merasakan seperti itu? Kita mengalami duka cita yang sangat dalam, gak bisa lagi menangis, tidak bisa lagi keluar kata-kata kita, sangat sedih luar biasa. Dan hubungan duka cita yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini menunjuk tentang duka cita karena dosa dan kesalahan. Jadi pernahkah kita menangis dengan terseduh-seduh sampai gak bisa lagi keluar air mata karena dosa kita, karena kesalahan kita? Atau jangan-jangan kita tertawa dengan dosa kita karena sudah kita anggap biasa dosa itu. Itu sebabnya kita tidak akan menggapai kebahagiaan. Di dalam Alkitab digambarkan duka cita yang sangat dalam itu. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus berduka cita melihat kejahatan Yerusalem, dia menangis terseduh-seduh, seperti tadi dikatakan, tidak lagi bisa mengeluarkan kata-kata dan air mata. Lalu juga Rasul Paulus, dia menangis, dia berduka cita karena dosa bangsa-bangsanya. Lalu juga kita perhatikan Daud, dia sangat berduka cita karena ketidaktaatan Saul yang akhirnya akan dihukum oleh Tuhan. Dia sedih luar biasa, dia berduka dengan luar biasa. Lalu juga di dalam kitab Nehemia, bagaimana bangsa Israel, dia merasa berduka cita karena dosa dan kesalahannya sendiri. Sampai seperti itu mereka mengaku dosanya. Lalu juga di dalam 2 Samuel, bagaimana Daud menyesali dosanya sendiri dengan berduka cita dengan sangat dalam. Jadi duka cita yang seperti ini yang dimaksudkan. Dan ada 2 tokoh yang sangat terkenal duka cita yang sangat dalam, yaitu Petrus dan Yudas. Petrus menyesal, lalu dia mendapatkan sukacita. Tapi Yudas tidak menyesal, bahkan melakukan tindakan bunuh diri. Nah saudara-saudara, duka cita yang seperti itu akan dihibur. Kita akan mengalami kebahagiaan karena kita akan dihibur. Kenapa dihibur Bapak Ibu sekalian? Alkitab juga menjelaskan kepada kita, ketika kita mengalami duka cita seperti itu, menghasilkan buah damai sejahtera. Jadi setelah duka cita yang dalam itu kita ungkapkan kepada Tuhan, maka muncullah damai sejahtera yang sungguh luar biasa. Lalu saudara-saudara, dia menghapus air mata. Duka cita yang seperti ini menghapus air mata. Lalu juga menghibur semua orang yang berkabung. Lalu juga menjadi sukacita. Dan juga di dalam Mazmur 126 yang menabur air mata yang penuh dengan duka cita
akan pulang dengan sorak-sorai. Itulah janji Tuhan. Baru 2 ya, masih 6 lagi. Lama juga ya. Lama gak? Kalau lama sudah aminah buru-buru ya. Yang ketiga, lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Jadi berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut itu berarti baik hati, sabar, menguasai diri. Kebalikan dari sifat yang kasar, sombong, dan egois. Nah, orang lemah lembut biasanya memiliki hal yang baik di dalam hatinya. Dia tahan menderita, dia tidak lekas marah, tidak lekas patah hati, tidak lekas putus asa. Jadi orang lemah lembut itu bukan yang suaranya pelan, nyaris tidak terdengar. Ngomong apa? Hah? Itu capek ya kita dengan orang ngomong begitu ya. Orang yang lemah lembut itu dia baik hatinya, dia tahan menghadapi penderitaan dunia ini, dia tidak lekas marah, tidak lekas patah hati, tidak lekas juga putus asa. Dan orang yang lemah lembut ini Bapak Ibu sekalian, dia itu sungguh-sungguh malu. Dia itu akan terpesona oleh kebaikan dan perlakuan Allah dan sesama terhadap dirinya, padahal dia tidak layak menerima. Jadi orang yang tahu malu, bukan yang gak tahu malu. Dia tahu malu dan dia sangat terpesona dengan Tuhan yang begitu baik pada dirinya. Ada banyak orang yang baik kepada dirinya, dia sungguh malu. Dan dia merasa dia gak pantas terima itu. Itulah orang yang lemah lembut. Dia tidak pantas menerima semua kebaikan orang lain, kebaikan Tuhan, perlakuan sesamanya terhadap dirinya. Dan dijanjikan dia akan memiliki bumi. Bumi berarti bumi yang baru dan bumi yang kekal. Nah, saudara-saudara, di dalam lemah lembut di dalam Alkitab ini banyak sekali contohnya. Bagaimana untungnya kita lemah lembut? Orang yang lemah lembut itu akan penuh dengan hikmat. Jadi orangnya penuh dengan hikmat. Lalu dia akan bisa menuntun orang lain yang suka melawan kepada Tuhan dan mengalami pertobatan. Lalu juga akan memberikan pengajaran. Orang yang lemah lembut akan mendapatkan banyak pengajaran. Dia juga akan lemah lembut ini akan memimpin ke jalan yang benar. Dan juga akan meredakan kegeraman. Jadi pasti orangnya sabar, gak gampang marah. Orangnya sungguh-sungguh lembut. Lalu yang berikutnya saudara-saudara, lapar dan haus akan kebenaran. Apa itu kebenaran? Nah, saudara-saudara, kebenaran adalah perkataan, perbuatan yang benar. Jadi kata kebenaran menunjukkan kata-kata, perbuatan yang benar, dasar hubungan dengan Tuhan. Indikatornya selalu bilang begini. Apakah aku benar di hadapan manusia? Apakah aku benar di hadapan Allah? Dia selalu bertanya dan selalu dia ingin benar. Itu haus dan lapar akan kebenaran. Apakah aku benar di hadapan Allah? Apakah aku benar di hadapan manusia? Terus dia memperbaharui citra dirinya dengan seperti itu. Jadi lapar dan haus berarti sebuah usaha manusia untuk hidup berkenan dan benar di hadapan Tuhan dan tentu di hadapan sesamanya. Lalu yang berikutnya saudara-saudara, murah hati. Apa itu murah hati? Murah hati berarti kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain dari sudut orang itu sehingga bisa merasakan penderitaan orang itu. Jadi melihat orang menderita dari sudut orang yang menderita. Lalu muncullah apa yang namanya ada rasa kasihan, simpati pada orang yang menderita. Jadi murah hati itu muncul dari mampu melihat penderitaan orang lain dari sudut orang itu yang mengalami penderitaan. Lalu muncul rasa iba, rasa kasihan atau simpati pada orang yang menderita itu.
dan tidak berhenti pada hanya mampu melihat dan simpati, tapi ada tindakan menolong. Rasa kasihan yang tidak diikuti tindakan menolong sama sekali tidak berguna. Jadi ada tindakan, ada action yang dilakukan bagi orang lain. Nah, ada dua dimensi murah hati itu. Jadi murah hati bukan hanya soal mengasihani. Ada dimensi yang kedua dari murah hati. Orang yang murah hati bukan hanya mengasihani orang lain, tetapi sanggup untuk mengampuni orang lain. Inilah yang disebut dengan murah hati. Apa artinya mengasihani dan mengampuni? Nah, saudara-saudara, artinya mengasihani yang menderita sengsara dan yang berduka cita, tapi sekaligus mengampuni yang berbuat salah dan jahat kepada kita. Jadi orang yang murah hati itu, dia bukan hanya mengasihani yang menderita, tapi dia rela mengampuni yang berbuat jahat, yang berbuat salah kepada dirinya. Dia juga memberikan pertolongan dan sekaligus memberikan pengampunan kepada yang bersalah. Dia mengobati dan menolong, tapi sekaligus menghapus kesalahan dan merehabilitasi. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kenapa disebut bahagia. Disebut bahagia karena bisa memberi maaf, memberi ampun, dan menaruh kasih kepada orang lain. Nah, kalau kita sudah memberi maaf, memberi ampun, dan menaruh kasih dalam kemurahan, maka Tuhan pun akan memberikan kemurahan kepada kita dengan kita mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah. Matius 6, nggak ada ya kitab mati ya. Ini udah agak malam Bapak sekalian. Saya tulis kitab mati. Nggak ada kitab mati kan? Matius maksudnya ya. Allah mengampuni orang yang mengampuni sesama, memberi belas kasihan kepada yang memberi belas kasihan kepada sesama. Jadi orang yang murah hati akan mengalami kebahagiaan karena dia mendapatkan rahmat dan pengampunan dan kemurahan dari Tuhan. Lalu yang berikutnya saudara-saudara, suci hati. Apa artinya suci hati? Kata suci itu dipakai kata kataros. Pakaian yang sudah dicuci, bersih. Beda dengan katarak. Kalau katarak nggak kelihatan ya, gelap. Jadi kalau kataros itu putih, kelihatan jelas. Jadi orang yang suci hatinya itu kelihatan. Kalau orang yang katarak itu hatinya nggak kelihatan, hitam semua. Kataros berarti pakaian yang sudah dicuci, jagung atau gandum yang sudah bersih, tentara pilihan atau susu anggur yang tidak dicampur dengan air serta logam murni. Jadi bebas dari segala yang najis. Dia kudus dan bersih. Hati itu sendiri apa sih hati? Hati itu ada dalam bahasa asli itu kardio, jantung. Jadi pusat hidup. Jadi hati itu lebih menyangkut tentang pusat kehidupan. Kehidupan ekonomi, kehidupan emosi, kehidupan rohani, kehidupan intelektual, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, kehendak kita, dan kemauan kita. Jadi orang yang suci hatinya, pusat hidupnya yaitu pusat kehidupan ekonomi, emosi, rohani, intelektualnya, pikiran, perasaan, keinginan, kehendak, kemauannya itu murni dan tidak najis. Tidak kotor. Apa sih kotoran yang ada di hati kita? Sehingga katarak, bukan kataros. Apa saudara-saudara? Kotoran yang bisa ada di hati kita adalah kemunafikan. Motivasi yang salah mengikut Yesus. Dan kesombongan diri kita. Yang lain, banyak lagi dosa lain. Enggak usah disebutkan ya, baca sendiri ya.
Apa itu? Banyak ya. Rencana jahat, cinta uang, iri hati, semuanya lengkap. Egoisme, keinginan dunia, percabulan, kekhawatiran, kemalasan, ketamakan dan sebagainya. Nah, jadi orang yang suci hatinya itu hubungannya dengan Tuhan dan sesama bersih dari segala kepalsuan. Dia sungguh-sungguh ingin punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan orang lain. Jujur dan bersih. Tidak ada kepalsuan dalam hubungan dengan orang lain. Dan apa janji Tuhan? Orang yang suci hatinya, dia akan bisa melihat Allah. Karena Allah itu suci. Hanya orang yang suci hatinya dapat menghampiri Allah. Menghampiri Allah dengan hati yang hancur karena sadar akan dosanya. Jadi orang yang sungguh-sungguh bersih hatinya, jauh dari kepalsuan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesamanya, akan dapat menghampiri Allah, artinya mengalami kehadiran Allah di dalam hidupnya. Apa yang dia bisa lihat? Melihat Allah berarti mengalami persekutuan dengan Allah. Dia merasakan kehadiran Allah dan dia menerima pimpinan Allah. Sekarang cepat saja ya. Pembawa damai, jadi 2 lagi. Belum capek ya? Saya udah capek sih ya. Pembawa damai, Erene, damai. Lalu dalam bahasa Yunani, Shalom dalam bahasa Ibrani. Tidak bertengkar. Harus ada hubungan yang benar atau baik. Dan dia selalu mengusahakan damai. Jadi pembawa damai orang yang tidak bermusuhan dalam sikap, pikiran dan perbuatan. Jadi seringkali kita berpikir musuh itu dalam perbuatan, tapi bisa juga mewarnai sikap dan pikiran kita. Ada orang yang tidak mengusahakan damai. Orang yang tidak mengusahakan damai biasanya dia mengadu domba. Dia memecah belah, dia memfitnah. Dia hanya melerai suatu perkelahian tanpa betul-betul mendamaikan. Dia membiarkan suatu persoalan, kesalahan supaya tidak gegeran. Gegeran itu tidak berantem, tidak ribut. Bagaimana mengusahakan damai? Kita harus berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Di rumah, di masyarakat, di gereja, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita, di tempat kita bekerja dan berusaha. Harus juga mendamaikan orang dengan orang dan juga mendamaikan orang dengan Allah. Itulah janji Tuhan. Kita mempunyai kerajaan surga karena kita menjadi sungguh-sungguh memiliki sikap dan tindakan seperti warga kerajaan surga. Lalu rela dianiaya oleh sebab kebenaran. Dianiaya karena kebenaran berarti dicela karena perbuatan yang baik. Difitnah karena hidup yang saleh. Dianiaya sebab nama Kristus. Ada banyak orang Kristen, banyak yang takut dianiaya. Dia rela mundur pelayanan karena diejek, dicela. Dia tidak ke gereja karena mungkin dianiaya dengan kata-kata dan perbuatan. Lalu dia juga terasa dia terhadap ancaman, bukan takut kepada Allah, tapi takut terhadap ancaman-ancaman. Tahun lalu saudara-saudara, saya lupa bulan apa, mungkin bulan Oktober, saya pergi ke Pulau Seram. Di Pulau Seram Bapak Ibu sekalian, saya pergi ke arah Seram Timur. Dari kota Ambon itu kita harus nyebrang laut dulu. Total perjalanan 12 jam kami pergi. Jadi malam itu saya sampai jam 11 malam di sebuah daerah namanya Bula. Dan masih ditunggu sama orang-orang di sana. Nah ternyata orang-orang yang menunggu saya itu turun dari gunung. Mereka berjalan 3 hari 3 malam. Dan saya janji September tahun ini saya pergi ke sana, ke gunungnya. Karena mereka nantangin saya. Pak Pendeta nggak mungkin lah pergi ke sana seperti kami jalan 3 hari 3 malam ke sini. Saya bilang saya pergi ke sana nanti bulan September tahun depan, tahun ini maksudnya. Nah di sana Bapak Ibu sekalian, jemaatnya itu dulu ada 16 gereja sebelum kerusuhan. Tapi setelah kerusuhan tinggal 4 gereja.
Sisanya itu yang lari ke gunung. Ada satu pulau pada waktu kerusuhan itu Bapak Ibu sekalian, itu semua kaum laki-lakinya dijejer di lapangan. Lalu mereka disunat dengan silet karatan, satu silet untuk semua orang. Diislamkan. Lalu mereka pergi semua dan berjuang. 4 tahun kemudian mereka kembali dan menjadi Kristen lagi. Dan ada satu lagi, malam itu di satu kampung ada 37 bapak-bapak kepala keluarga dan satu anak remaja melihat apa yang terjadi di sana. Jadi malam itu mereka berdiri di tengah lapang dan mereka bilang, kami mau menyanyi. Mereka menyanyi lagu Tenanglah Kini Hatiku dengan satu-satu kepala jatuh ke tanah. Luar biasa perjuangan mereka. Saya bilang, aduh belum apa-apalah gitu ya. Jadi waktu jam 11 malam, jam 10 malam itu. Jadi itu lewat hutan, hampir 5 jam lewat hutan lindung. Itu ada kayu malang di jalan, kita udah takut. Wah ada apa nih gitu ya, udah buru-buru gitu ya. Supirnya ngeluarin pedang gitu ya. Terus nyetop mobil yang di belakang supaya rame-rame menghadapi kayu itu. Padahal memang tumbang, pohon tumbang. Udah takut luar biasa. Nah saudara-saudara, luar biasa buat saya mereka menghadapi semuanya itu. Jadi ada banyak orang Kristen takut terhadap ancaman dan bukan takut kepada Tuhan. Bahkan dengan ejekan-ejekannya sudah takut. Nah saudara-saudara, kenapa kita takut? Kita itu seringkali takut karena kita tidak beriman dan tidak berpengharapan. Orang yang takut dicela biasanya karena dia mencela orang lain. Sebelum dicela dia cela dulu orang lain. Orang yang takut difitnah maka dia fitnah orang lain dulu. Kalau dia salah, dia fitnah orang yang dia lakukan itu supaya dia nggak difitnah. Orang takut dianiaya, oleh sebab itu dia menganiaya orang lain. Yesus berkata, berbahagialah kamu jika dicela dianiaya karena difitnah. Selesai 8 karakter. Jadi kalau 8 itu kita miliki bahagia, dijamin. Tapi susah dapatnya. Kenapa susah? Kita cari solusinya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat? Saudara-saudara, Mika pasal 6 ayat 1-8 itu panggilan kepada umat Tuhan. Tuhan bicara kepada Mika, umat Tuhan itu sudah tidak lagi punya hati untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan, yang suka memfitnah, mencela orang lain dan menindas orang lain. Mereka harus mendengar firman Tuhan. Mereka harus memutuskan dari perbuatan yang jahat. Aku tetap setia kepada mereka di dalam perjanjian dengan mereka. Lalu Tuhan berperkara kepada kita. Jadi bangsa Israel harus kembali kepada firman Tuhan. Mereka harus berbalik, memiliki kehidupan yang baik. Berkat dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Namun mengapa kita masih memperlihatkan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan? Dalam kitab Mika, bangsa Israel merasa cukup sudah memberikan persembahan harta benda, kekayaannya kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah mereka. Memberikan korban syukur berupa domba dan lembu, mereka berpikir sudah cukup bagi Tuhan. Saudara-saudara, mereka lupa Tuhan seakan-akan hanya menuntut harta dan kekayaan yang kita miliki untuk dipersembahkan kepadanya. Sehingga hal itu menurut kita telah menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, yang Tuhan inginkan adalah kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Melakukan hal yang baik. Kita melakukan meneladan pada karakter yang diajarkan Yesus Kristus supaya mengalami kebahagiaan dalam terang kasih Tuhan. Dan apa janji Tuhan? Kita akan menumpang di rumah Tuhan dengan penuh kebahagiaan.
Jadi solusinya adalah baca firman Tuhan dengan setia. Lalu teladanilah dan milikilah karakter Yesus Kristus yang 8 tadi. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Bukan hanya masa kini, tapi yang akan datang. Tidak lagi kita menunda-nunda. Berapa minggu yang lalu saya hadir dalam kebaktian penghiburan Direktur Panti Werdahana, Pak Baktiar Gea, umur 47. Dia meninggal karena serosis. Lalu waktu itu ada tumor di dekat anusnya, lalu dioperasi, lalu koma. Setelah dia koma, keluarga menunggu. Suatu hari ketika lagi menunggu, keluarga dipanggil. Lalu masuklah ke ruang ICU dan mereka berpikir Pak Baktiar ini meninggal dunia. Ternyata dilihat semua alat sudah dilepas dan segar bugar Pak Baktiar ini. Segar sekali. Lalu dia peluk anaknya dan istrinya, lalu kakak-kakaknya. Terus dia bilang sama istrinya, "Istriku, kamu harus memberitakan Injil di Panti Werda." Tapi kan ada yang Islam. Enggak apa-apa, kamu sampaikan Injil. Kabar baik buat mereka. Jangan berhenti memberitakan Injil Tuhan. Jangan berhenti berbuat baik. Lalu dia bilang, "Saya sudah disembuhkan Yesus." Dia sudah ketemu dengan Tuhan Yesus dan sudah dijamah dan sudah disembuhkan Yesus sehingga segar bugar. Terus dia bilang begini, "Rumah saya sudah jadi di surga. Saya sudah lihat rumah saya. Bagus sekali." Setelah itu mereka keluar, keluarganya, kurang lebih atau 2 jam kemudian dipanggil lagi. Ternyata saudara Baktiar ini sudah meninggal dunia. Saudara-saudara, Lazarus meminta sama Tuhan kembali ke dunia, tidak dikasih sama Tuhan. Tapi Pak Baktiar ini dikasih sama Tuhan pulang ke dunia ini. Hanya beberapa jam. Bilang, beritakan Injil, berbuat baik. Kalau rumah sudah jadi, pulang. Jadi kalau Anda belum pulang, rumahnya belum jadi. Miliki dulu karakter Kristus, baru nanti jadi. Tapi kalau nggak miliki karakter Kristus, nggak tahu pulangnya kemana. Kamis malam lalu ada jemaat juga lagi kena kanker paru-paru. Dia bilang, "Pak Pendeta, saya didatangi 2 orang. Terus ngapain tuh orang? Saya nggak tahu, saya tidur atau tidak tidur itu," katanya. "Orang ini ngajak saya pergi, saya bingung. 2 orang ini ngajak saya pergi, beda arahnya." Udah, kan ibu orang Kristen percaya sama Yesus. Ada gak yang baju putih satunya? Ada baju putih, terang kan? Iya terang kan. Udah ikutin yang terang baju putih, pasti sampai ke surga. Besok paginya jam 4 pagi dia meninggal dunia. Saya yakin dia ikut yang baju putih. Kalau dia diajak sama yang lain, dia belum tentu mau ikut. Saudara-saudara, harus baca firman Tuhan. Miliki karakter Kristus. Waktunya sekarang, gak bisa lagi ditunda-tunda. Jangan bilang masih muda. 3 minggu yang lalu juga adik anggota jemaat tidur jam 9 malam. Jam 9 itu malam tahun baru. Jam 9 malam dia tidur, tanggal 31 Desember. Dia meninggal jam 11. 31 Desember, gak bisa tahun baru. Umur 41. Apa yang kita takuti dalam dunia ini? Kita takut serangan jantung. Kita takut depresi. Kita takut darah tinggi, stroke, minum obat tiap hari. Takut stroke, yang darah tinggi. Saya mau ngajarin Anda cara mengatasi stroke, darah tinggi, serangan jantung. Kita nonton videonya. Apa obatnya? Gampang sekali obatnya. Saya sudah kasih tahu tadi. Supaya lebih teliti gitu ya.
Alkitab adalah satu-satunya kebenaran firman Tuhan yang perlu kita baca setiap hari sebagai panduan dalam menjalani hidup ini. Dengan membiasakan diri untuk membaca Alkitab, kita akan memperoleh hikmat dan teguran yang membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik. Membaca firman Tuhan dan berdoa merupakan kombinasi yang sangat efektif untuk mencari kehendak Tuhan atas hidup kita. Menurut Dr. Jeffrey Levin dan Dr. David Larson yang melakukan penelitian terhadap lebih dari 500 orang selama berbulan-bulan, riset ini menghasilkan kesimpulan bahwa ada 6 manfaat bagi mereka yang membaca Alkitab secara teratur. Dan semua ini akan dirangkum dalam tayangan berikut ini. Orang yang membaca Alkitab secara teratur cenderung mempunyai tekanan darah lebih rendah. Betul ya, mengurangi darah tinggi. Hasil riset juga menyatakan bahwa orang yang membaca Alkitab memiliki tingkat depresi lebih rendah. Dan yang ketiga, membaca Alkitab juga dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Sebagian responden yang sudah menikah didapati bahwa mereka jarang mengalami perpecahan dalam perkawinan. Dan yang terakhir adalah kesehatan dari orang yang secara rutin membaca Alkitab juga jauh lebih baik dari mereka yang tidak membaca Alkitab. Kita sudah menyaksikan rangkuman dari manfaat membaca firman Tuhan setiap hari. Dan mari setiap dari kita mulai mengambil komitmen untuk membaca dan merenungkan firman secara teratur. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Gimana saudara-saudara? Masih nggak mau baca Alkitab? Jadi harus baca Alkitab. Di jemaat kami ada program tiap hari baca 5 kitab, 5 pasal. Jadi semua jemaat membaca itu. Kalau sudah selesai, maka di grup mereka ramai-ramai teriak, sudah selesai gitu ya. Terus tiap hari membaca Alkitab. Nah, jadi saudara-saudara, kita bisa mendapatkan jawabannya. Di mana malaikat ketika malaikat tadi meletakkan kebahagiaan itu? Di mana? Ternyata ada di hati kita. Hati kita harus diisi oleh firman Tuhan. Maka karakter Kristus itu akan masuk dalam diri kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mati, persilakan duduk. Mari kita berdoa.
Tuhan Bapa Surgawi, tolonglah kami untuk mulai setia membaca firman-Mu, dengar-dengaran dengan firman-Mu, dan berjuang dengan kekuatan Roh Kudus, supaya kami boleh memiliki karakter Tuhan seperti apa yang Tuhan telah berikan kepada kami dalam khotbah di bukit, agar kebahagiaan itu menjadi milik kami dan bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami sungguh serius di dalam menata kehidupan kami untuk lebih baik dan lebih baik. Kami bersyukur bagi bangsa dan negara kami, berkati pimpinan bangsa kami, agar mereka dapat melakukan tugas panggilannya dengan baik dari tingkat tertinggi sampai yang terendah, agar bangsa kami menjadi lebih baik. Kami juga bersyukur buat gereja-Mu, berkati pendeta dan para penatua, aktivis jemaat dan simpatisan, untuk dapat terus menerus mereka ada di dalam naungan kasih Tuhan. Mereka juga boleh bertumbuh menjadi murid-Mu yang berkarakter yang Tuhan kehendaki, supaya kebahagiaan bukan hanya mereka raih, tapi mereka boleh menyatakan kebahagiaan itu di tengah-tengah dunia dengan segala tindakan perbuatan yang Tuhan kehendaki. Kami juga bersyukur buat rumah tangga kami, keluarga, pekerjaan, usaha, sekolah dan kuliah kami. Biar rumah tangga kami juga boleh diwarnai dengan cahaya Injil Tuhan, sehingga setiap kami boleh memiliki karakter yang Tuhan kehendaki, supaya rumah tangga kami penuh dengan kedamaian dan kerukunan. Usaha dan pekerjaan kami dapat kami lakukan dengan penuh kebahagiaan. Tuhan Bapa Surgawi, kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukan semuanya itu. Kami berdoa buat setiap kami yang memiliki masalah, pergumulan dan beban hidup. Biar Tuhan boleh menolong kami menghadapi tantangan kehidupan bersama dengan kuasa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami akan kembali ke dalam tugas dan tanggung jawab kami. Biar kasih dan penyertaan-Mu tidak meninggalkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami nyanyikan nyanyian doa Bapa kami. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita masuk pada persembahan, nats persembahan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pimpinan-Mu di sepanjang minggu ini. Dan terima kasih juga Tuhan karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk dapat datang beribadah sambil membawa persembahan syukur kami. Kuduskanlah persembahan kami ini agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan ajarkan kami juga ya Bapa untuk memberikan waktu dan tenaga kami sebagai ucapan syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Karuniakan kami hikmat untuk dapat menata berkat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kidung Jemaat 376, ikuti Kau saja Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.